Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Insyaallah malam ini kita telah sampai pada surah Al-Kautsar, surah Quraisy ya. Malam ini kita lanjutkan pada surah Quraisy. Surah ini adalah urutan surah yang ke-106 dari segi letaknya di dalam mushaf. Dan hampir semua ulama sepakat bahwa surah ini adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Hanya saja ada perbedaan pendapat ulama kita mengenai apakah surah ini adalah surah yang mustaqillah, berdiri sendiri, atau dia adalah bagian dari surah yang sebelumnya, yaitu surah Al-Fil. Ada beberapa sahabat yang berpendapat bahwa surah Quraisy ini adalah bagian dari surah Al-Fil, seperti misalnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ubay ibn Ka'ab, semoga Allah meridainya. Sahabat Nabi yang lain yaitu Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, juga pernah di dalam salat membaca surah Al-Fil, kemudian dilanjutkan ke surah Quraisy. Sehingga beberapa sahabat bahkan tidak menuliskan basmalah di awal surah Quraisy, karena memandang bahwa surah Quraisy adalah bagian dari surah Al-Fil. Meskipun demikian, mayoritas ulama berpandangan bahwa surah Quraisy adalah surah yang berdiri sendiri ya, sampai saat ini di dalam mushaf yang kita jadikan sebagai pegangan, itu di awal surah Quraisy senantiasa dituliskan basmalah sebagai penanda bahwa surah ini adalah surah yang berdiri sendiri. Jumlah ayatnya ada 4 ya, ada 4 ayat menurut perhitungan hampir semua ulama kita. Kita baca satu persatu ayat-ayat yang terdapat di dalam surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatasy syita'i was-saif, yaitu kebiasaan mereka untuk mengadakan rihlah, mengadakan perjalanan dengan tujuan untuk berdagang dan tujuan yang lain, baik perjalanan itu dilakukan pada syita, pada musim dingin, ataupun dilakukan pada saif, pada musim panas. Quraisy adalah nama salah satu suku di Arab, bahkan merupakan suku yang paling mulia. Quraisy juga adalah gelar ya, dari salah satu buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nadar bin Kinanah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa Quraisy itu adalah nama lain dari buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang bernama Fihr. Ya, kalau diurut ke atas, maka Fihr ini berada pada urutan yang ke-11, sementara Nadar berada pada urutan yang ke-13. Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tercantum di dalam beberapa kitab, di antaranya seperti Sirah Ibnu Hisham, itu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah putra dari Abdullah. Kemudian Abdullah adalah putra dari Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib adalah putra dari Hashim. Hashim adalah putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf adalah putra dari Qusay. Qusay adalah putra dari Kilab. Kilab adalah putra dari Murrah. Murrah adalah putra dari Ka'ab. Ka'ab adalah putra dari Lu'ay. Lu'ay adalah putra dari Ghalib. Kemudian Ghalib adalah putra dari Fihr. Ini urutan yang ke-11, Fihr, yang juga punya nama lain Quraisy. Kemudian Fihr adalah putra dari Malik. Malik adalah putra dari Nadar. Nadar adalah putra dari Kinana. Nadar bin Kinana inilah yang juga bergelar atau digelari sebagai Quraisy. Kalau masih mau ditarik ke atas, maka Kinana adalah putra dari Khuzaimah. Khuzaimah adalah putra dari Mudrika. Mudrika adalah putra dari Ilyas. Ilyas adalah putra dari Mudar. Mudar adalah putra dari Nizar. Nizar adalah putra dari Ma'ad. Ma'ad adalah putra dari Adnan. Sampai di situ yang disepakati oleh para ulama ahli nasab. Ya, di atasnya ulama sudah berbeda pendapat. Ada yang menyambung sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sepakat ulama kita bahwa Adnan adalah keturunan dari Nabi Ismail. Tapi seperti apa nasabnya ke atas, itu berbeda-beda ulama kita menyebutkan namanya. Yang disepakati oleh semua ulama ahli nasab hanya sampai kepada Adnan tadi. Jadi Quraisy ini adalah gelar atau nama lain dari salah satu buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadi nama suku. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara keturunannya Ismail alaihissalam, Allah memilih Kinanah. Kemudian dari keturunan Kinanah, Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy. Kemudian dari keturunan Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memilih Hashim. Kemudian dari keturunan Hashim, kata Nabi SAW, Allah telah memilih saya. Jadi ini keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy berasal dari kata kirs. Kirs itu artinya ikan hiu. Karena ikan hiu ini adalah ikan yang mengalahkan ikan-ikan yang lainnya. Ini menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Quraisy juga berasal dari kata qarasha. Qarasha artinya mencari. Dia juga berasal dari kata takarrus. Takarrus artinya berhimpun atau terhimpun. Jadi pada kata Quraisy itu menunjukkan makna kekuatan, makna kekuasaan, pencarian, usaha yang sungguh-sungguh, dan makna keterhimpunan. Nah, itu sifat-sifat yang disandang oleh suku Quraisy. Di dalam sebuah hadis misalnya Rasulullah SAW menyatakan al-a'immatu min Quraisy. Imam-imam itu, maksudnya para pemimpin itu berasal dari Quraisy. Dalam arti hendaklah mereka memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat keberanian yang dimiliki oleh sifat-sifat dari suku Quraisy. Di ayat ini disebutkan bahwa suku Quraisy punya kebiasaan, yaitu mengadakan rihlah atau mengadakan perjalanan dagang, baik itu di musim dingin ataupun di musim panas. Nah, ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Ya. Maka Allah kemudian memerintahkan,
falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb, ya, kepada Tuhan pemilik, penguasa dan pemelihara rumah ini. Yang dimaksud adalah Ka'bah. Ini untuk mengingatkan kepada suku Quraisy bahwa di antara sebab kemuliaan yang mereka dapatkan itu adalah karena adanya Baitullah. Karena adanya Baitullah. Itu yang menjadi salah satu sebab kemuliaan mereka. Seyogianya mereka selalu mengingat, ya, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak selayaknya mereka menyekutukan Allah, menyembah berhala-berhala, mempertuhankan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu artinya mereka telah menyimpang dari tuntunan nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim alaihissalam, bapak dari Nabi Ismail alaihissalam. Ibadah yang dimaksud di sini dalam dua pengertian. Yang pertama, ibadah dalam arti khusus, yaitu melakukan ritual penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan tata cara, tempat dan waktunya. Kemudian yang kedua, ibadah dalam arti seluruh aktivitas hidup, seyogianya selalu disesuaikan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ayat ini, hendaklah mereka beraktivitas dalam kehidupan ini sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik, pencipta, penguasa dan pemelihara, ya, dari Baitullah, rumah yang suci ini. Kemudian allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan kepada mereka makanan, min ju', sehingga mereka terbebas dari rasa lapar, wa amanahum min khawf, dan memberikan kepada mereka rasa aman sehingga mereka terbebas dari ketakutan. Dua nikmat yang disebutkan di ayat yang terakhir ini, yaitu nikmat yang berupa tercukupinya kebutuhan pangan mereka, dan yang kedua terpenuhinya rasa aman mereka. Nah, ini sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau tiba di kota Makkah, dan itu diabadikan di surah Al-Baqarah 126. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ju'al hadza baladan amina warsuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Tuhan, ij'al hadza baladan aminan, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman, ya. Warsuq ahlahu minas samarat, dan karuniakanlah kepada penduduknya rezeki yang berupa buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, khusus kepada yang beriman saja kepadamu ya Allah, dan beriman kepada hari akhir. Jadi Ibrahim permintaannya sih khusus untuk orang yang beriman, tapi Allah kemudian menjawab, qala wa man kafar, bahkan bukan hanya kepada yang beriman, kepada orang yang kafir pun akan diberikan dua nikmat itu, nikmat rasa aman dan nikmat rezeki, ya. Qala wa man kafar, tapi bedanya adalah fa umatti'uhu qalilan, maka saya, kata Allah, hanya akan memberikan kepada mereka kesenangan yang sebentar saja, tidak lama. Summa adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir, setelah itu saya akan paksa mereka untuk masuk ke dalam siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, dua hal ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan dan terpenuhinya rasa aman, itulah dua nikmat yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, oleh satu negeri, oleh satu negara. Dan itu saling berkaitan. Ketika misalnya kebutuhan pangan terpenuhi, maka secara otomatis kita akan merasa aman. Dan begitu juga ketika sudah ada perasaan aman, maka seseorang akan mudah untuk mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan pangannya. Tapi sebaliknya, kalau salah satunya tidak ada, maka itu akan membuat yang lain menjadi tidak ada. Di Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan satu negeri yang dulunya negeri itu aman, tenang, tentram, rezekinya datang dari segala arah. Tapi setelah itu mereka kemudian durhaka kepada Allah SWT,
kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian mencabut dua nikmat tersebut. Dicabut rasa aman itu dan juga dicabut perasaan lapar. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah salah satu dari sekian banyak surah di dalam Al-Quran yang pembicaraannya berkaitan secara langsung dengan kota Makkah. Oleh karena itu beberapa ulama menyukai untuk membaca surah Quraisy ini selain surah-surah yang lain pada saat melaksanakan wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, di dalam hadis yang Nabi sampaikan bahwa doa yang paling bagus untuk dibaca yaitu la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi selain itu para ulama juga menyukai untuk membaca beberapa surah yang berkaitan dengan kota Makkah. Di antaranya seperti surah Al-Fil, surah Al-Fil. Nah, itu kan menceritakan mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Baitullah ketika hendak dirobohkan. Kemudian surah Al-Quraisy, surah Quraisy yang kita baca saat ini. Kemudian surah Al-Kautsar, ya, karena di surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat yang telah dikaruniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah agar beliau melaksanakan salat Idul Adha dan juga perintah agar beliau melaksanakan syariat kurban. Kemudian yang berikutnya tentu saja surah An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Karena dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan janjinya kepada nabi kaum muslimin akan pertolongan dan kemenangan yang akan diberikan kepada mereka. Lalu surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, ya, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Itu diantara surah-surah yang disukai oleh para ulama kita yang dibaca pada saat wukuf di Arafah. Ya, kita juga, ya, meskipun tidak menunaikan ibadah haji, pada saat jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, maka bacalah surah-surah yang saya sebutkan tadi. Ya, meskipun jamaah sekalian ada kemungkinan besar bahwa hari raya Idul Adha yang akan ditetapkan oleh pemerintah kita dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi kemungkinan besar akan ada perbedaannya. Kalau melihat ketinggian bulan pada malam Senin, ya, seperti yang disampaikan oleh para ahli astronomi. Kalau untuk di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia pada malam Senin pekan depan itu ketinggian bulan dibawa dari 3 derajat. Kalau menurut kesepakatan menteri-menteri agama Brunei, ya, kemudian Indonesia, Malaysia, Singapura, bahwa ketinggian yang disyaratkan itu minimal 3 derajat untuk bisa melihat hilal. Nah, kalau berdasarkan kriteria tersebut maka kemungkinan besar 1 Zulhijjah di Indonesia akan jatuh pada hari Selasa. Kalau hari Selasa maka konsekuensinya 10 Zulhijjahnya atau hari raya Idul Adha-nya akan jatuh pada hari Kamis pekan depannya. Berarti 9 Zulhijjahnya hari Rabu. Tapi kalau di Arab Saudi, Pak, ketinggian bulan pada malam Senin itu relatif sangat tinggi dan memungkinkan untuk terlihat. Sehingga kemungkinan pemerintah Arab Saudi akan memutuskan bahwa 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin, ya, hari Senin pekan depan. Kalau Senin 1 Zulhijjahnya berarti otomatis Idul Adha-nya hari Rabu pekan depannya lagi. Berarti wukufnya akan jatuh pada hari Selasa. Ya, tidak apa-apa. Ketika jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah pada hari Selasa, kita di Indonesia, ya, bacalah surah-surah yang saya sebutkan tadi. Kita juga baca doa yang Nabi anjurkan untuk dibaca oleh jemaah haji yang wukuf di Arafah. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu penyebab sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita karunia mengunjungi Baitullah pada waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itu saja pengantar yang saya sampaikan. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang, lebih lapang kepada jamaah sekalian. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan,
ditanyakan baik yang berkaitan dengan isi ayat yang pendek saja tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?